Keduanya mengucapkan selamat tinggal dan berpisah. Liu Wuchang berjalan cepat menuju lokasi ujian masuk dan mulai mengantri, merasa gugup sekaligus gembira. Adapun Chen Qingyuan, dia langsung naik ke gunung. Dia tidak sedang mengikuti ujian, jadi dia tidak perlu mengantri. Pergilah langsung ke gerbang Jianzhong, jelaskan niatmu untuk meminjam susunan teleportasi besar, berikan batu roh yang cukup, dan kamu mungkin tidak akan menemui rintangan apapun. Jalan mendaki gunung itu relatif kosong, dan sosok Chen Qingyuan menarik perhatian banyak orang, membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Tentu saja, Liu Wuchang di kerumunan juga melihatnya. Awalnya ia terkejut, lalu khawatir. Jika Tuan Chen bertabrakan dengan seseorang dari Sekte Jian, akibatnya akan fatal. Liu Wuchang bergulat dalam hati sejenak, mengepalkan tangan, menggertakkan gigi, lalu berjalan keluar dari kerumunan. Ia berjalan menuju Chen Qingyuan dan berteriak, "Tuan, Anda tidak bisa pergi ke sana. Cepat kembali." Meski mereka cukup jauh, Chen Qingyuan mendengarnya, menoleh ke belakang, tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun, dan terus berjalan. Tak lama kemudian, seorang murid yang sedang bertugas menghentikan Chen Qingyuan dan bertanya dengan serius, "Siapa kamu? Apa kamu salah jalan?" Karena periode ini merupakan upacara perekrutan murid, Jianzhong mencabut larangan mendaki jalan pegunungan dan mengundang teman-teman dari segala arah untuk datang dan menyaksikan upacara tersebut guna menunjukkan kekuatan sekte tersebut. Beritahu para tetua kalian dan beritahu mereka bahwa seseorang ingin meminjam susunan teleportasi klan kalian. Harganya bisa dinegosiasikan. Chen Qingyuan menyatakan tujuannya secara langsung. "Siapa nama Anda, Tuan?" Murid itu mengepalkan tangannya dan membungkuk. Dilihat dari nada bicaranya, dia jelas bukan orang biasa. Kita tetap harus menjaga sopan santun dan tidak menyinggung perasaannya. Terlebih lagi, para murid yang bertugas tidak dapat menilai kedalaman kultivasi Chen Qingyuan. Ia tampak biasa saja di permukaan, dan mereka menduga bahwa ia mungkin seorang sakti yang telah kembali ke wujud aslinya. Tidaklah buruk untuk memperlakukannya dengan hati-hati. "Chen Liu," kata Chen Qingyuan, "silakan ikuti aku." Meskipun Sekte Jian tidak berspesialisasi dalam susunan teleportasi, selama klien mampu membayar harganya, semuanya akan beres. Mengenai masalah ini, seorang murid tidak dapat mengambil keputusan sendiri dan harus melaporkannya kepada tetua Sekte dalam. "Baiklah, tunjukkan jalannya." Jadi Chen Qingyuan mengikuti muridnya dan langsung naik gunung. Di kaki gunung, di antara keramaian, Liu Wuchang memperhatikan punggung Chen Qingyuan yang perlahan menjauh, merasa agak lega karena ia tidak diusir. Saat hendak kembali ke posisi semula, ia mendapati dirinya telah didesak oleh orang-orang di belakangnya. "Kamu lagi lihat apa? Kamu mau antri lagi?" "Saya ingin mendapatkan tempat duduk, tetapi banyak orang menolak dan mengumpat." Tidak ada pilihan, Liu Wuchang harus berjalan ke ujung tim. Tahap pertama penilaian adalah memeriksa kualifikasi Anda sehingga Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tantangan berikutnya. Begitu banyaknya anak muda yang ingin bergabung dengan Sekte Jian, sehingga jumlah mereka sangat besar. Diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 10 hari hanya untuk memeriksa kualifikasi mereka. Setelah mendaki gunung, duduk di sebuah wisma yang tidak terlalu mewah, Chen Qingyuan menunggu dengan tenang. "Saya Wang Xuan, tetua ke-19 Sekte Jian, salam untukmu, sahabatku." Seorang lelaki setengah baya, mengenakan pakaian brokat, melangkah masuk dari pintu sambil tersenyum di wajahnya, sangat sopan. "Halo," Chen Qingyuan membungkuk sebagai balasan. "Tuan Chen, asalmu dari mana? Di alam abadi mana kau berkultivasi?" Wajar bagi Wang Xuan untuk menanyakan latar belakang Chen Qingyuan. "Chen Liu, setelah mendengar tentang orang ini sebelumnya, tentu saja saya harus waspada terhadapnya. Saya hanya seorang kultivator biasa," kata Chen Qingyuan. "Saya datang ke sekte Anda hanya untuk meminjam lorong Anda. Mohon beri saya harga." Ketika Wang Xuan mendengar bahwa pihak lain adalah seorang kultivator biasa, rasa hormat di wajahnya jelas sedikit memudar. "Setelah mengamati berkali-kali, saya masih belum bisa memahami tingkat kultivasi Chen Qingyuan. Saya rasa dia menggunakan semacam metode rahasia untuk menyembunyikan kemampuannya. Sejujurnya, sahabatku, kebetulan sekte kita sedang mengadakan upacara penerimaan murid, dan susunan teleportasinya telah digunakan untuk menyambut tamu-tamu terhormat dari segala penjuru. Jika kau tidak terburu-buru, aku bisa mengaturnya untukmu dalam waktu sekitar sebulan." Karena dia tidak tahu sejauh mana kekuatan Chen Qingyuan, dan tidak ada kebencian di antara kedua belah pihak, meskipun Wang Xuan tidak menunjukkan kesopanan yang sama seperti sebelumnya, dia tetap menunjukkan kesopanan yang diperlukan, dan nadanya meminta maaf. "Bisa." Chen Qingyuan mengerti maksud pihak lain dan mengangguk. "Jujur saja, kalau kamu mau tinggal di sekteku lebih dari sebulan, kurasa jumlah batu roh yang harus kamu berikan tidak sedikit. 100 batu roh berkualitas tinggi saja sudah cukup. Lagi pula, biayanya tentu saja akan bervariasi tergantung tujuan teleportasimu. Kamu mau kemana?" Wang Xuan tidak suka bertele-tele dan ingin menyelesaikan masalah tersebut secara langsung. "Aku harus membayar biaya tinggal sementaramu.
Chen Qingyuan tidak peduli dengan beberapa batu roh itu dan bertanya dengan tenang, tempat terjauh yang bisa dijangkau oleh susunan teleportasi sektemu. Yang terjauh. Wang Xuan terkejut sejenak, lalu menjawab dengan serius, yang terjauh adalah wilayah Bintang Motong. Tian, kalau begitu, ayo kita pergi ke wilayah Bintang Motong. Aku akan menyusahkan tetua Wang untuk mengaturnya. Chen Qingyuan membuat keputusan. Wilayah Bintang Motong dekat dengan wilayah inti Xinjiang Barat dan berada di bawah yurisdiksi 18 Vena Xinjiang Barat. Sesampainya di sana, akan jauh lebih mudah bagi Chen Qingyuan untuk menyelesaikan berbagai hal dan menemukan orang. Jaraknya cukup jauh, dan pemeliharaan serta pengoperasian susunan teleportasi membutuhkan biaya yang cukup besar. Wang Xuan memperkirakan dan memberikan angka, 1000 batu roh kelas atas, ini bukan jumlah yang sedikit. Bisakah kau membelinya, teman? 1000 batu roh kelas atas setara dengan 100.000 batu roh kelas tinggi, dan setiap interval kualitas diubah 100 kali lipat. Ya, tidak masalah. Chen Qingyuan mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan 1001 batu roh tingkat atas dan menyerahkannya kepada Wang Xuan. Semua biaya akomodasi dan perjalanan dibayar. Chen Yuyu sangat terus terang. Wang Xuan sangat gembira dan menerima batu roh itu dengan lambaian tangannya, tersenyum dan bersikap sangat sopan. Chen Qingyuan tidak akan memberikan batu roh kurang dari yang seharusnya diterimanya. Bahkan jika dibayar di muka, tidak perlu khawatir Ji Yanzong akan gagal membayar utangnya. Setelah itu, Wang Xuan meminta seorang murid untuk memimpin jalan dan mengatur tempat tinggal yang layak bagi Chen Qingyuan. Waktu tinggal sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Sekitar 10 hari kemudian, seorang murid datang ke pintu dan berkata dengan sopan, "Senior Chen, upacara penerimaan murid sekte kami sedang berlangsung, dan tetua Wang mengundang Anda untuk hadir. Dia mampu membeli begitu banyak batu roh dan memiliki temperamen yang baik. Sepertinya Chen Liu bukan orang biasa." Penatua Wang secara khusus mengirim seseorang untuk mengundangnya, memberinya cukup muka. Tuo, setelah ragu sejenak, Chen Qingyuan setuju. Aku tidak ingin menonton kehebohan di sini. Upacara penerimaan murid sekte kecil itu tidak menarik. Lebih baik tinggal di kamar tamu dan beristirahat. Lalu kupikir, aku bisa melihat bagaimana bocah kecil Liu Wuchang itu beraksi. Oleh karena itu, Chen Qingyuan berjalan keluar ruangan, mengikuti di belakang murid dalam ini, melangkah ke lokasi ujian, dan duduk di kursi. Meski bukan kursi VIP, pemandangannya bagus dan cukup bijaksana. Lagi pula, orang asing yang datang meminjam jalan, yang kekuatannya tidak diketahui, diberi tempat duduk untuk menyaksikan upacara tersebut, yang dianggap baik. Dibandingkan dengan beberapa sekte yang sombong, sekte Jiyan jauh lebih murah hati. Chen Yuyu, karena kamu memang sedang menunggu, kenapa tidak duduk dan menonton keseruannya untuk menghabiskan waktu? Penatua Wang Xuan datang khusus untuk menawarkan minuman. Sungguh, Chen Qingyuan tersenyum tipis. Di bawah kursi penonton terdapat arena luas tempat para kandidat yang berkualitas dan berbakat dapat berkompetisi. Para pemenang akan lolos, sementara yang kalah akan tereliminasi. Chen Qingyuan, yang duduk di sebelahnya tampak malas dan tidak terlalu tertarik. Beberapa hari kemudian, tibalah waktunya bagi Liu Wuchang untuk berkompetisi dengan peserta ujian tertentu. Tuan Chen sebenarnya ada di sana. Liu Wuchang mengangkat kepalanya dan melirik ke atas, tanpa diduga mendapati Chen Qingyuan sedang duduk di kursi, dan sangat terkejut. Chen Qingyuan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Menekan keterkejutan di hatinya, Liu Wuchang menarik pandangannya dan bersiap menghadapi tantangan. Setelah ratusan ronde pertarungan, Liu Wuchang beruntung menang dan maju ke level berikutnya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ia seharusnya bisa menjadi murid luar sekte Jiyan. Menang atau kalah, seorang penatua mengadakan kompetisi dan mengumumkan hasilnya. Liu Wuchang yang sedang menuju ke grup pemenang terus memandang ke arah kursi penonton di tempat yang tinggi, melihat ke arah Chen Qingyuan, sangat bingung dan terkejut. Total lebih dari 8.000 orang lulus uji bakat. Lebih dari separuhnya akan terpilih sebagai murid luar, dengan tambahan 200 orang akan diterima sebagai murid dalam. Sedangkan untuk murid sejati, hasilnya akan bergantung pada penampilan mereka sendiri. Mereka harus memukau penonton dan melampaui rekan-rekan mereka dalam hal kekuatan. Setelah lebih dari 10 hari, upacara penerimaan murid akhirnya berakhir. Chen Qingyuan hanya menyaksikan proses kompetisi Liu Wuchang. Anak ini memiliki bakat rata-rata dan kalah di kompetisi kedua. Dia paling-paling hanya murid luar. Namun, di masa depan, jika Liu Wuchang bertekad pada tujuannya dan menjaga hatinya yang polos tidak berubah, dan benar-benar pergi ke lokasi yang diukir di batu oleh Chen Qingyuan, dia pasti akan memperoleh kesempatan terbesar dalam hidupnya dan mengubah takdirnya. Saya merasa terhormat telah mengundang Anda semua, sesama penganut Tao, untuk datang dan menyaksikan upacara ini. Di penghujung hari, Ji Yanzong keluar dan menyapa para kultivator dari segala sisi sambil mengucapkan banyak kata sopan. Chen Qingyuan terlalu malas mendengarkan kata-kata ini, jadi dia pergi dengan tenang dan kembali ke kamar tamu. Beberapa hari kemudian, Chen Qingyuan menemui murid yang bertugas menjaga kamar tamu dan memintanya untuk menghubungi tetua Wang Xuan. Tidak lama kemudian, Wang Xuan tiba.
Penatua Wang, susunan teleportasi Sekte Jiyan sekarang gratis, kan? Chen Qingyuan langsung ke intinya. Ya, saya sedang mengaturnya untuk Anda. Mohon tunggu paling lama 2 hari lagi. Wang Xuan meminta maaf. Tunggu sebentar. Semua orang berkata demikian, jadi Chen Qingyuan tidak kehilangan kesabarannya dan hanya mengangguk. Saya harap Ji Yanzong jujur, kalau tidak kita akan dalam masalah. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Chen Qingyuan menunggu hingga sore, tetapi masih belum menerima kabar dari tetua Wang Xuan. Ia sedikit mengernyit, tampak sedikit tidak senang. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan bertanya kepada petugas yang bertugas, di mana tetua Wang? Tuan Chen, saya sarankan Anda tetap di kamar tamu. Saya khawatir Anda harus menunggu lebih lama lagi untuk perjalanan. Murid yang bertugas tahu apa yang terjadi pada Chen Qingyuan dan berbicara dengan suara rendah. Ada apa? Chen Qingyuan dibuat menunggu lagi, dan dia merasa tidak bahagia. Sekte ini mengalami beberapa masalah kecil dan tidak dapat mengaktifkan teleportasi untuk Anda saat ini. Murid itu menjawab, masalah apa? Chen Qingyuan bertanya. Ini, sang murid ragu-ragu, tidak ingin membahas urusan sekte tersebut dengan orang luar. Bicaralah. Chen Qingyuan mengeluarkan beberapa batu roh kelas atas dan memasukkannya ke tangan murid itu. Mata murid itu berbinar, dan setelah memeriksa apakah ada orang di sekitar, ia segera menyembunyikan batu rohnya. Ia batuk beberapa kali, berdeham, dan berkata dengan suara rendah, seorang tamu datang ke sekte Jiyan kemarin. Seluruh pimpinan sekte terkejut dan sangat sibuk. Oh. Tamu yang mana? Nada bicara Chen Qingyuan datar. Ia hanya ingin meminjam susunan teleportasi dan hampir tidak tertarik pada hal lain. Aku bilang padamu, jangan beritahu siapapun. Murid ini sangat berhati-hati. Ya, Chen Qingyuan mengangguk. Orang yang datang itu adalah sosok yang terkenal. Konon katanya, murid Master Chen. Murid itu mendekat dan merendahkan suaranya sedikit. Siapa? Yang mulia Chen yang mana? Mendengar ini, Chen Qingyuan punya firasat buruk dan berencana bertanya secara rinci. Di seluruh dunia, selain dari Qingzong, siapa lagi yang layak menyandang gelar yang mulia Chen? Ketika sang murid mengatakan ini, matanya dipenuhi kekaguman yang tak terhingga. Qingzong, kamu tidak sedang membicarakan Chen. Chen Qingyuan. Chen Qingyuan merasakan perasaan aneh saat mengucapkan namanya. Beraninya kau memanggil orang terhormat dengan namanya. Ini sangat tidak sopan. Hati-hati dengan ucapanmu. Murid itu segera mengingatkannya, ekspresinya membeku. Tunggu, kau baru saja mengatakan bahwa seorang tamu terhormat datang ke sekte Jiyan, mengaku sebagai murid Master Chen. Tiba-tiba, ekspresi Chen Qingyuan berubah dan dia bertanya dengan serius. Ya, kata murid Zheng Qiki, saya belum pernah mendengar yang mulia Chen punya murid. Pasti itu palsu. Chen Qingyuan menolaknya. Lebih baik percaya daripada tidak. Lagi pula, tamu terhormat ini adalah orang yang terkenal dan berbakat. Tidak sulit baginya untuk menjadi murid Master Chen. Kredibilitasnya sangat tinggi. Murid itu berkata dengan serius. Itu pasti palsu. Bagaimana mungkin saya tidak tahu apakah saya telah menerima murid? Entah kenapa, mendengar kabar bahwa aku punya murid entah dari mana terasa sangat aneh. Aku merasa tak berdaya dan sedih. Tuan Chen, meskipun nama belakang Anda Chen, Anda tidak memiliki hubungan apapun dengan Yang Mulia Chen dari Sekte Qing, jadi bagaimana Anda bisa begitu yakin? Bagi kami, orang-orang kecil yang bahkan tidak bisa naik panggung, lebih baik tidak berurusan dengannya. Dengan begitu, kami bisa hidup lebih lama. Tunggulah sedikit lebih lama, dan saya pasti akan mengatur susunan teleportasi untuk Anda. Murid ini menerima manfaat dari Chen Qingyuan dan mengucapkan beberapa patah kata lagi, memberinya nasihat yang sungguh-sungguh. Aku akan melihat apa yang terjadi. Di mana itu? Masalah ini ada hubungannya dengan dia, Chen Qingyuan harus menanggapinya dengan serius. Itu tidak benar. Kalau ada yang salah, aku yang akan bertanggung jawab. Murid itu menggelengkan kepalanya. Aku hanya akan melihatnya. Aku tidak akan membuat masalah. Sambil berbicara, Chen Qingyuan mengeluarkan beberapa batu roh lagi. Murid itu melambaikan lengan bajunya, menyimpan batu roh, dan melirik ke suatu tempat, mengisyaratkan sesuatu. Saya mengerti. Kemudian, Chen Qingyuan pergi. Muridku, hehe, saya harap kau tidak menggunakan namaku untuk melakukan hal-hal jahat, kalau tidak, kau akan merasa sangat senang jika mati. Dia berjalan cepat ke depan dan segera tiba di aula pertemuan Sekte Jiyan. Tepat saat ia hendak menyeberang, ia dihentikan oleh para penjaga yang berjaga tidak jauh darinya, berhenti. Permisi, nama saya Chen Liu, dan saya punya janji dengan tetua Wang. Chen Qingyuan tidak ingin memaksa masuk, tidak perlu. Tunggu, penjaga itu melirik Chen Qingyuan dan berbalik untuk melapor. Tak lama kemudian, Wang Xuan datang dengan langkah kecil, raut wajahnya cemas. Rekan Taois, susunan teleportasi mungkin tidak akan aktif untuk sementara waktu. Jika Anda tidak terburu-buru, silakan tunggu sebentar lagi. Jika Anda terburu-buru, saya akan mengembalikan batu roh itu kepada Anda, dan Anda bisa mencari cara lain. Wang Xuan masih orang yang rendah hati. Saya mendengar bahwa seorang tamu terhormat dari Sekte Jiyan telah datang, dan saya ingin bertemu dengannya.
Sekarang ini bukan lagi soal meminjam jalan, melainkan soal kecintaan saya sebagai murid yang baik. Saat berbicara, secercah cahaya redup melintas di mata Chen Qingyuan. Tekanan tak terlihat itu membuat ekspresi Wang Xuan tiba-tiba berubah, dan ia merasa sangat tercekik. Itu tidak akan berhasil. Wajah Wang Xuan berubah, ia menjadi cemas dan gugup, dan ia langsung menolak. Dao You, silakan pergi sekarang. Penatua Wang, karena kita sudah saling kenal cukup lama, tolong jelaskan hal ini kepadaku secara rinci. Uang membuat dunia berputar. Chen Qingyuan menjejalkan tas Qiankun ke dalam pelukannya. Wang Xuan mendorongnya beberapa kali dan menerima hadiah itu dengan tenang. Ia memeriksa indera spiritualnya ke dalam tas Qiankun dan menemukan lebih dari 300 batu roh berkualitas tinggi. Ia sedikit bersemangat. Ini bukan jumlah uang yang sedikit baginya. Ayo kita lanjutkan. Setelah menerima manfaatnya, saya harus membantu Chen Qingyuan memecahkan keraguannya. Keduanya tiba di lokasi terpencil tanpa seorang pun di sekitar. Tetapkan batasan dan mulai diskusi terperinci. Rekan Taois, tamu terhormat ini bernama Yun Qingmo, seorang jenius ternama dari perbatasan barat. Meskipun bakatnya tidak sebanding dengan monster-monster papan atas itu, dia tidak boleh diremehkan. Kemarin, Yun Qingmo datang mengunjungi kami dan menyandera seorang tetua sekte Jiyan, menuntut penjelasan. Wang Xuan berkata dengan suara rendah. Membentuk pasukan untuk menyelidiki. Chen Qingyuan menggumamkan nama Yun Qingmo beberapa kali dalam benaknya, tanpa ragu sedikit pun. Tetua itu berkeliaran, mengatasnamakan sekte Jiyan untuk menindas rakyat. Dia diam-diam mengumpulkan gadis-gadis muda yang menarik dan mempraktikkan ilmu jahat hubungan seksual. Yun Qingmo mengetahui hal ini, memukulinya, dan membawanya ke sekte Jiyan untuk menuntut penjelasan. Ngomong-ngomong soal ini, Wang Xuan merasa pusing. Dengan begitu banyak orang di sekte ini, pasti akan selalu ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitu, Chen Qingyuan sedikit mengerti apa yang sedang terjadi, lalu bertanya, orang ini mengaku sebagai murid Master Chen. Ren, apa kau punya buktinya? Saya tidak punya bukti konkret, tapi itu sangat kredibel. Wang Xuan menjawab dengan serius. Sangat kredibel. Bagaimana Anda mulai menjelaskannya? Chen Qingyuan menjadi semakin penasaran. Yun Qingmo berasal dari tata bintang Dingtao. Puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga mereka cukup makmur, tetapi perlahan-lahan merosot, bahkan jatuh ke lapisan masyarakat bawah. 100 tahun yang lalu, sebuah penemuan aneh ditemukan di makam leluhur keluarga Yun. Seseorang dengan cermat menyelidiki dan menemukan sebuah makam kuno yang terkubur jauh di bawah tanah. Ternyata itu adalah tugu peringatan leluhur keluarga Yun. Setelah penelitian, ditemukan bahwa leluhur keluarga Yun kemungkinan terlibat dalam perang kuno 300.000 tahun yang lalu. Karena hubungan ini, meskipun keluarga Yun telah runtuh, semua pihak yang terlibat bersedia memberikan sedikit muka kepada Yun Qingmo dan enggan memprovokasinya. Wang Xuan menceritakan semua yang diketahuinya, yang dianggap layak mendapatkan bantuan itu. Keluarga Yun. Mendengar kata-kata ini, mata Chen Qingyuan dipenuhi gelombang, dan dia tidak bisa tidak memikirkan masa lalu. Pada zaman dahulu, Chen Qingyuan, yang sudah terkenal di daerah itu, berlatih di mana-mana. Ia kebetulan bertemu dengan seorang pemuda bernama Yun dan berkenalan dengannya. Pemuda bermarga Yun itu sangat mengagumi Chen Qingyuan dan bertekad untuk mengikutinya apapun yang terjadi. Dia bagaikan sepotong permen yang tidak bisa dilepaskan. Yang lebih menyebalkan, pemuda bermarga Yun itu cerewet sekali. Dia sepertinya punya banyak hal untuk dibicarakan setiap hari, cerewetnya sampai-sampai telingaku hampir kapalan. Selama waktu ini, Chen Qingyuan berulang kali meninggalkan pemuda bermarga Yun itu dan segera melarikan diri. Dalam beberapa hari atau bahkan beberapa tahun, pemuda bermarga Yun itu pasti akan menemukan jejaknya dan terus mengikutinya. Situasi seperti ini terjadi tak kurang dari 20 kali. Pemuda bermarga Yun itu selalu mencari berbagai cara untuk menemukan Chen Qingyuan dan mengikutinya tanpa malu-malu. Seiring berjalannya waktu, Chen Qingyuan terpaksa terbiasa dengan kehadiran si cerewet di sekitarnya. Meskipun orang ini cerewet, dia jelas pendukung Chen Qingyuan yang paling setia dan sangat mengaguminya. Suatu ketika, hal-hal buruk tentang Chen Qingyuan tersebar di dinasti Suci Timur, dan sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Ketika pemuda bermarga Yun mengetahui hal ini, ia sangat marah dan kehilangan minat untuk minum. Ia segera menuju ke dinasti Suci Timur dan membunuh penghasut itu dengan kekuatan guntur. Barulah ia merasa lega. Bos, tahukah kau kenapa aku begitu mengagumimu? Lebih dari 1000 tahun yang lalu, kau berdiskusi tentang Dao dengan pedang suci Laut Utara. Aku masih orang yang tak dikenal saat itu, bersembunyi di antara kerumunan dan menonton. Saat itu, saat kau mengayunkan pedangmu, langit dan bumi berubah warna, ribuan pedang muncul, dan angin serta awan bergulung-gulung. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Sang suci pedang Laut Utara berseru, pahlawan muncul dari masa muda. Dan meratapi usianya sendiri. Ia merasa malu dengan ilmu pedangnya sendiri dan langsung mengakui kekalahannya. Saat aku melihatmu berdiri di tengah kerumunan, aku tertegun. Sejak saat itu, aku bersumpah untuk mengikutimu, kemanapun kau berada. Bos, kenapa kau tidak menerimaku sebagai muridmu?
Aku akan mewarisi warisanmu. Aku memang agak ceroboh, tapi aku rela menanggung kesulitan. Rasanya sungguh tidak sepadan. Saat aku punya anak, kau bisa menjadi guru nominal mereka. Bos, ku dengar kerajaan Beiyu di galaksi Jian dilanda badai salju dahsyat, menutupi ratusan ribu mil dengan es. Sungguh indah. Bagaimana kalau kamu dan Suster An pergi ke sana dan melihatnya? Daripada menghabiskan seharian memperbaiki rantai, rasanya membosankan sekali. Kembali ke kenyataan, Chen Qingyuan tampaknya mendengar suara si cerewet itu lagi. Bahkan dengan begitu banyak anjing, ocehan si anjing nakal itu masih terngiang di telingaku. Senyum tersungging di sudut bibir Chen Qingyuan, tetapi ia tampak tidak begitu bahagia. Malahan, ia tampak melankolis dan sedih. Rekan Taois, rekan Taois. Wang Xuan mendapati Chen Qingyuan sedang linglung dan memanggilnya dengan lembut. Setelah sadar kembali, Chen Qingyuan menjawab. Hanya itu saja yang aku tahu, tidak lebih. Kata Wang Xuan. Oh, aku lelah. Chen Qingyuan mengangguk. Jangan cari masalah. Tinggallah di kamar tamu, kata Wang Xuan, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Bagaimanapun, Wang Xuan tidak bisa memimpin Chen Qingyuan, karena akan dengan mudah menimbulkan banyak masalah. Setelah Wang Xuan pergi, Chen Qingyuan berdiri sendirian, menatap pemandangan di kejauhan, pikirannya penuh dengan berbagai pikiran. Tidak pantas untuk pergi menemui Yun Qingmo sekarang. Tunggulah sedikit lebih lama dan temukan kesempatan yang tepat untuk mencari tahu. Sesampainya di kamar tamu, Chen Qingyuan menutup matanya dan beristirahat. Setelah lebih dari 10 hari, sebuah berita datang. Yun Qingmo meninggalkan Sekte Jian. Tetua yang mempraktikkan metode jahat Lian Hehuan ditangani sesuai aturan sekte oleh Sekte Jian dan meninggal. Selain itu, Sekte Jian berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan ganti rugi kepada orang-orang yang teraniaya dan secara tegas mengharuskan para anggota sekte untuk berkelakuan baik dan tidak melakukan hal-hal kotor yang tidak dapat ditoleransi. Sekarang situasinya sudah teratasi, Yun Qingmo akan pergi secara alami dan tidak ada alasan baginya untuk tinggal. Keesokan harinya, Wang Xuan datang ke kamar tamu dan, menepati janjinya, mengatur pemindahan untuk Chen Qingyuan. Ketika dia tiba, dia mendapati rumahnya kosong, hanya sepucuk surat yang tertinggal. Isi suratnya sederhana saja, dia ada urusan yang mesti diurus untuk sementara waktu dan akan kembali lagi untuk meminjam jalan itu nanti. Kapan rekan Daois Chen pergi? Wang Xuan bertanya kepada para murid yang sedang bertugas. Aku tidak tahu. Murid itu tampak bingung dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Wang Xuan memeriksa surat-surat keluar di gerbang gunung dan pergi ke berbagai kuil untuk menanyakan, tetapi tidak ada jejak Chen Qingyuan, seolah-olah dia telah menghilang begitu saja. Hal ini sangat mengejutkan Wang Xuan. Tubuhnya bergetar beberapa kali, dan ada ketakutan yang mendalam di matanya. Setelah beberapa lama, Wang Xuan sedikit tenang, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan tersembunyi. Dia meninggalkan Jian Zhong diam-diam tanpa melanggar batasan apapun. Jika ini bukan seorang master, lalu siapa dia? Untungnya, aku tidak menyinggung tuan ini. Wang Xuan diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata penuh terima kasih. Pada saat yang sama, Chen Qingyuan bersembunyi dalam kegelapan, mengikuti situasi. Bagaimana Chen Qingyuan meninggalkan Sekte Jian? Ini mudah saja, sobek ruang dan lompat ke kekosongan lain. Asal jaraknya tidak terlalu jauh, hal itu dapat dengan mudah dilakukan dengan tubuh tempur reinkarnasi dari alam kesempurnaan agung. Sambil menyembunyikan napasnya, dia mengikuti dari dekat seorang pemuda. Pemuda tampan berjubah hitam ini tingginya sekitar 8 kaki dan memiliki liontin giok sebening kristal yang diikatkan di pinggangnya. Ia berjalan melawan angin, dan rambut hitamnya tertiup angin. Yun Qingmo terkenal di antara puluhan bintang terdekat karena semangat kesatria dan karakternya yang jujur. Di usianya yang lebih dari 600 tahun, kultivasinya telah mencapai tahap awal melampaui kesengsaraan, menjadikannya seorang jenius sejati. Setelah mengikuti selama beberapa bulan, Chen Qingyuan menjaga jarak dari Yun Qingmo, dan bertanya melalui berbagai saluran informasi, secara bertahap memahami perbuatannya. Pertunangan orang ini dibatalkan ratusan tahun yang lalu. Keluarga Yun mengalami kemunduran, kehilangan kekuatan leluhur mereka. Ketika Yun Qingmo lahir, meskipun kejayaan keluarga Yun tak lagi terpancar, mereka masih memiliki kekayaan. Sejak kecil, mereka dijodohkan untuk masuk ke dalam keluarga yang setara. Siapa sangka, beberapa tahun kemudian, kepala keluarga Yun dan beberapa tetua terkuat memasuki dunia rahasia, berharap mendapatkan kesempatan untuk menghidupkan kembali keluarga. Sayangnya, keinginan mereka ditentang dan mereka semua mati di dunia rahasia itu. Pada titik ini, keluarga Yun kehilangan tulang punggungnya, dan semua anggota keluarga mengganti nama dan melarikan diri, bahkan hanya ada beberapa budak yang tersisa. Tidak lama kemudian, para pelayan tua yang setia pergi satu demi satu, hanya menyisakan Yun Qingmo. Apa yang disebut pernikahan anak tidak lagi dihitung. Lebih dari 100 tahun yang lalu, seseorang menemukan sesuatu yang aneh terjadi di makam leluhur keluarga Yun. Setelah menggali makam kuno itu, mereka menyadari betapa kuatnya leluhur keluarga Yun. Keluarga yang telah memutuskan pertunangan datang ke Yun Qingmo, tetapi ditolak.
Berbagai pejabat datang untuk berteman dengannya, tetapi mereka bahkan tidak bisa mendapatkan secangkir teh. Menderita penghinaan seperti itu, semua orang menjadi sarkastis dan mengejek. Selama pertengkaran itu, Yun Qingmo tidak tahan lagi dan berkata bahwa dia mungkin akan bergabung dengan Sekte Qing dan menjadi murid Chen Qingyuan. Begitu kata-kata ini diucapkan, terjadilah keributan. Kebanyakan orang mengira Yun Qingmo delusi dan sama sekali tidak mempercayainya. Namun, betapapun mereka meragukannya, mereka tidak berani mengatakannya di depan Yun Qingmo, dan hanya membicarakannya di belakangnya. Seiring berjalannya waktu, identitas murid Chen Zunqi terikat erat dengan Yun Qingmo. Perasaan Yun Qingmo campur aduk. Dia hanya mengatakan itu mungkin, tetapi seseorang telah menyebarkannya seperti ini. Langkah ini jelas merupakan upaya untuk menyanjung Yun Qingmo dan membunuhnya, dengan niat jahat. Tidak terlalu berwawasan, Chen Qingyuan mengikutinya untuk waktu yang lama, tetapi Yun Qingmo sama sekali tidak menyadarinya. Suatu hari, keduanya muncul di sebuah kota kuno, satu demi satu. Kota itu ramai dengan aktivitas dan aroma anggur memenuhi udara. Yun Qingmo memasuki sebuah restoran yang tidak terlalu mewah, duduk di sudut dan minum sendirian. Seperempat jam kemudian, Chen Qingyuan, yang menyamar sebagai orang biasa, melangkah masuk. Dia melirik ke sekelilingnya beberapa kali, lalu datang ke tempat Yun Qingmo berada, menunjuk ke kursi kosong di depannya, dan bertanya dengan sopan, "Teman, bisakah kita minum bersama?" Oke, Yun Qingmo menatap Chen Qingyuan dari atas ke bawah dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Setelah ragu sejenak, dia setuju. "Terima kasih." Chen Qingyuan duduk, meminta seseorang membawakan sepanci anggur berkualitas, lalu mulai minum. Awalnya, keduanya tetap diam. Setelah masing-masing minum beberapa gelas anggur, Yun Qingmo memecah keheningan. Tatapannya tajam dan nadanya tidak ramah, "Kau langsung datang kepadaku setelah memasuki ruangan. Kurasa kau mengenalku. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Karena kau sudah tahu siapa aku tidak akan menyembunyikannya lagi." Chen Qingyuan mendesah pelan, "Sejujurnya, aku seorang kultivator biasa bernama Chen Liu. Aku ingin bergabung dengan Sekte Qing, tapi aku tidak punya cukup uang. Kudengar kau berstatus tinggi, dan aku ingin berteman denganmu. Kuharap kau bisa mengenalkanku pada seseorang seperti itu." Aku tidak melakukan itu. Ada kilatan ketidakberdayaan di kedalaman mata Yun Qingmo, dan dia berkata tanpa ekspresi. Meminta dirinya sendiri untuk memperkenalkan sesuatu, hal serupa terjadi lebih dari sekali, Yun Qingmo sudah lama mati rasa terhadapnya. Sejujurnya, Yun Qingmo ingin pergi ke Sekte Qing di Belantara Utara, tetapi dia selalu khawatir akan ditolak, yang mana akan menjadi bahan lelucon. Oleh karena itu, dia telah mengembara di sekitar perbatasan barat selama bertahun-tahun, ragu-ragu. "Anda terlalu rendah hati, rekan Taois." Chen Qingyuan bersikap sopan, minum segelas anggur ini dan pergi. Yun Qingmo tidak ingin mengobrol dengan orang asing dan berkata dengan dingin, "Baiklah." Setelah itu, Chen Qingyuan benar-benar meninggal. Beberapa jam kemudian, Yun Qingmo hendak pergi, tetapi ketika membayar, ia menyadari ada yang tidak beres. Setelah bertanya, ia mengetahui bahwa seorang pria bernama Chen Liu telah minum anggur tanpa membayar, dan menagihnya. Wajah Yun Qingmo penuh kerutan hitam. Karena tidak ingin dibicarakan, ia tetap membayar anggur itu. Sialan. Setelah meninggalkan rumah, dia mengumpat pelan dan mengatakan itu adalah nasib buruk. Chen Qingyuan, yang sedang mengawasi dari sudut, merapal mantra spiritual dan mendengar kutukan Yun Qingmo. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat ia bergumam, "Bocah ini menggunakan namaku untuk melakukan sesuatu. Aku sudah minum setoples anggur darimu dan masih mengutukmu. Kau benar-benar tamparan di wajah." Setelah beberapa hari, Yun Qingmo tiba di daerah gurun yang sepi. "Aku dengar dari yang lain kalau ada tempat rahasia terpencil di sini. Kemarilah dan coba keberuntunganmu. Kamu mungkin menemukan sesuatu yang bagus." WHO. Setelah berjalan beberapa langkah, Yun Qingmo mendapati sesosok tubuh berdiri di hadapannya, seluruh tubuhnya tegang dan wajahnya serius. "Dao You, kita bertemu lagi." Pria yang menghalangi jalan itu ternyata adalah Chen Qingyuan, berpakaian sederhana, memegang kendi anggur berkualitas di tangannya. Pasir kuning beterbangan di mana-mana, dan rambutnya berkibar-kibar, memberi kesan bohemian. "Kau," Yun Qingmo mengerutkan kening, mengenalinya sebagai pria yang minum tanpa membayar. Setelah menyelidiki berulang kali, ia tidak bisa mengetahui seberapa dalam kultivasinya. Ia merasa gelisah, tetapi tetap tenang. "Apa yang ingin kau lakukan?" "Konon, rekan Daois Yun adalah murid Chen Zunyi. Saya orang yang suka berkelahi dan ingin bertanding-tanding dengan rekan Daois." Chen Qingyuan berkata sambil tersenyum. "Saya tidak tertarik." Tidak mampu mengetahui kekuatan pihak lain, Yun Qingmo merasa tidak yakin dan dengan dingin menolak. "Itu bukan urusanmu." Saat dia berbicara, Chen Qingyuan menyusut 1 inci dan langsung muncul di depan Yun Qingmo. Sambil memegang kendi anggur di tangan kirinya, dia mengulurkan tangan kanannya ke udara. Bahaya. Pupil mata Yun Qingmo mengerut, dan ia segera mundur. Pada saat itu, ia menggenggam pedang berharga di tangan kanannya dan langsung mengayunkannya.
Tidak peduli seberapa cepat Yun Qingmo mundur, Chen Qingyuan selalu mengikutinya dari dekat dan mengulurkan telapak tangan kanannya untuk memukul wajahnya. Ledakan, Yun Qingmo mengerahkan segenap tenaganya untuk menusuk dengan pedangnya. Ujung pedang itu menyentuh telapak tangan Chen Qingyuan, tetapi tidak menembus kulit, bahkan tidak meninggalkan bekas dangkal. Menggigit, Chen Qingyuan memutar tangan kanannya, menjentikkan jarinya, mengubah arah serangan pedang, lalu menekan ke bawah dengan telapak tangan. Ledakan, dalam sekejap mata, Yun Qingmo terjepit di tanah, hanya kepalanya yang terlihat. Seluruh tubuhnya terjepit dan ia tak mampu keluar dari tanah. Pedang itu tertancap di tanah di sampingnya, sambil menimbulkan suara berdentang. Terlalu lemah. Chen Qingyuan duduk di sebelah Yun Qingmo, menyesap anggur, dan berbicara dengan nada datar. Siapa kamu? Perasaan tertekan yang luar biasa ini mencekik jiwa Yun Qingmo, matanya dipenuhi ketakutan. Ia yakin bahwa orang di depannya pasti bukan orang asing, jadi ia bertanya dengan keras. Bukankah terakhir kali kukatakan, aku Chen Liu? Wajah Chen Qingyuan tampak main-main dan tercium bau alkohol. Kurasa aku tidak pernah menyinggungmu. Meskipun hidup dan matinya berada di luar kendalinya, Yun Qingmo tetap tenang. Ia tahu bahwa pihak lain tidak berniat membunuhnya dan pasti punya motif lain. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Aku tidak bermaksud jahat padamu, aku hanya ingin beradu argumen denganmu, tapi aku tidak menyangka kau akan menjadi pecundang seperti itu, yang bahkan tidak sanggup menerima tamparan dariku. Chen Qingyuan mendesah pelan. Sejujurnya, Chen Qingyuan benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuhnya barusan. Kekuatan yang ia keluarkan paling-paling hanya tingkat ketiga dari kesengsaraan. Sayangnya, Yun Qingmo, yang baru saja memasuki tahap penyeberangan kesengsaraan, bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun, apalagi melawan. Sejujurnya, Chen Qingyuan merasa sedikit kecewa. Ada banyak jenius di dunia, tetapi monster tingkat atas relatif langka. Bakat Yun Qingmo hanya dianggap rata-rata, jauh dari kata mencapai level tertinggi. Tidak hanya itu, ia juga kurang pengalaman. Kalau kau mau membunuhku, kau bisa melakukannya. Kenapa kau mempermalukanku seperti ini? Yun Qingmo, yang akhir-akhir ini berjalan relatif lancar, tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Ia merasa malu dan menggertakkan giginya. Apakah ini dianggap penghinaan? Apa kau tidak tahan? Chen Qingyuan mengambil kendi anggur dan menepuk kepala Yun Qingmo pelan, hingga terdengar suara, dong, yang nyaring. Mendengus. Yun Qingmo mendengus dingin, matanya merah, dan dia menahan diri untuk berbicara. Aku akan menahan diri sedikit dan memberimu kesempatan lagi. Kalau mau mengujinya, harus tahu batas kemampuan Yun Qingmo, jangan asal menamparnya. Setelah mengatakan itu, Chen Qingyuan yang sedang duduk di tanah menepuk tanah dengan ringan. Ledakan. Yun Qingmo yang semula di penjara, terguncang oleh kekuatan eksternal yang kuat dan terbang ke udara. Yun Qingmo langsung bereaksi dan mengayunkan pedangnya ke udara, datang. Pedang yang tertancap di tanah melayang ke tangan Yun Qingmo dengan suara, wus, menimbulkan suara berdentang. Saat berikutnya, Yun Qingmo menyerang Chen Qingyuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebagai tanggapan, Chen Qingyuan duduk di posisi semula tanpa mengubah ekspresinya. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun dan membiarkan Yun Qingmo menusuknya dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Chen Qingyuan tidak akan terluka sedikit pun, bahkan sehelai rambutnya pun tidak akan patah. Badan tempur hebat bukan hanya omong kosong. Menggigit, pedang itu ditangkap oleh jari Chen Qingyuan. Kemudian, Yun Qingmo berusaha sekuat tenaga untuk mencabut pedang itu, tetapi tetap tidak berhasil. Ia tampak ketakutan dan kebingungan. Terlalu lambat, coba lagi. Chen Qingyuan mengendurkan jari-jarinya, membiarkannya mundur ke samping, dan menyerang lagi. Jika kau tidak bisa mengalahkanku, larilah. Aku sama sekali bukan tandingannya. Hanya orang bodoh yang mau terus-terusan membuang waktu di sini. Lebih baik kabur dulu. Yun Qingmo berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu, secepat kilat, menghilang dalam sekejap. Kalau mau lari, nggak semudah itu. Chen Qingyuan tersenyum simpul, berdiri dan meregangkan badan. Ia mengusap jari telunjuk kanannya ke depan, dan sebuah celah ruang tiba-tiba muncul. Dia melangkah masuk ke celah itu dan tiba-tiba muncul di hadapan Yun Qingmo, tampak malas. Dia tersenyum dan berkata, "Nak, mau kemana?" Melihat Chen Qingyuan tiba-tiba muncul di hadapannya, Yun Qingmo benar-benar ketakutan. Wajahnya memucat dan tubuhnya gemetar. Kemudian, dia terus berjuang dan berlari ke arah lain. Melihat Yun Qingmo yang melarikan diri, Chen Qingyuan menjadi sedikit tertarik. Ia ingin melihat seberapa hebat kemampuan melarikan diri orang ini. Jika ia benar-benar berhasil menyingkirkannya, maka ia akan berada dalam masalah. Namun, mustahil untuk menyingkirkan Chen Qingyuan. Chen Qingyuan belum bisa menggunakan kemampuan fisiknya untuk menembus kehampaan dan melintasi galaksi, jaraknya terlalu jauh. Mengenai melompat dan berpindah-pindah di suatu wilayah, sebuah pemikiran saja sudah cukup. Mereka berdua bermain kucing-kucingan. Setelah beberapa hari, Yun Qingmo menyerah dan duduk di kaki bukit hijau, tampak seperti kehilangan harapan hidup. Anda tidak bisa mengalahkan mereka, dan Anda tidak bisa lari.
Awalnya, Yun Qingmo berpikir jika ia berusaha keras, ia akan mampu melepaskan diri dari Chen Liu ini. Ia mencoba puluhan kali, tetapi semuanya gagal. Dari perasaan gelisah dan berjuang, saya akhirnya menjadi mati rasa. Menyerahlah, itu tidak penting. Mengapa kamu tidak melarikan diri? Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan muncul, duduk di atas batu besar tidak jauh dari sana, dan menggoda. Terimalah takdirmu, dan lakukan apapun yang kau mau. Hati Yun Qingmo hancur, tatapan matanya kosong, dan dia kehilangan semangat juangnya. Kau memang pecundang, tapi kau masih juga murid Chen Qingyuan. Chen Qingyuan berkata dengan nada merendahkan. Saya bukan murid guru Chen. Yun Qingmo menjawab. Oh, bukankah kamu setuju terakhir kali? Lagi pula, banyak orang bilang begitu. Chen Qingyuan berpura-pura bingung. Bukannya aku setuju, tapi aku terlalu malas menjelaskannya padamu. Yun Qingmo duduk di tanah, mengenakan jubah brokat yang berdebu dan kusut, wajahnya penuh dengan kemewahan. Ceritakan secara spesifik, apa yang terjadi. Mari kita lihat apakah anak ini jujur, tanya Chen Qingyuan. Mengapa ku beritahu? Yun Qingmo merasa dirugikan karena dia secara misterius terjerat dengan orang ini. Jika kau memberitahuku, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Chen Qingyuan berbisik. Mungkin, itu mustahil. Yun Qingmo tidak bodoh. Ia memahami kata kuncinya dan mencibir. Kalau bukan rahasia, tak ada salahnya menceritakannya. Lagi pula, mungkin saat suasana hatiku sedang baik, aku bisa memberimu kesempatan. Chen Qingyuan selalu memasang wajah tersenyum dan ramah. Kau, beri aku kesempatan. Kau pikir aku bodoh? Apa aku akan percaya padamu? Orang asing yang asal-usulnya tidak diketahui memukuli saya berkali-kali dan mengejar saya tanpa niat membunuh. Saya benar-benar tidak mengerti. Yun Qingmo bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah orang ini orang gila dengan temperamen aneh? Kemungkinan besar dia orang gila yang kuat, dan mungkin aku benar-benar bisa mendapatkan kesempatan darinya. Memikirkan hal ini, Yun Qingmo berpikir keras. Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk berbicara tentang masa laluku. Seperti yang dikatakan Chen Liu, ini bukan rahasia, jadi katakan saja. Selain itu, jika dia menjelaskan bahwa dia bukan murid King Zong Chen Zunze, kemungkinan besar orang gila di depannya akan pergi. 100 tahun yang lalu, makam leluhur keluarga saya meledak, dan segala macam hal aneh dan ganjil bermunculan. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kemudian, sebuah makam kuno seolah muncul entah dari mana di bawah makam leluhur tersebut. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah tugu peringatan leluhur keluarga Yun kami. Setelah memasuki makam, saya menemukan selembar batu giok berisi beberapa pesan yang ditinggalkan oleh leluhur. Banyak di antaranya yang menyanjung diri sendiri, tetapi pesan utamanya adalah bahwa setiap keturunan berbakat di masa depan akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid terdaftar Master Chen. Cetak giok ini disalin puluhan kali dan ditempatkan di berbagai sudut makam kuno. Beberapa terkikis oleh waktu, tetapi sebagian besar masih terpelihara. Suatu kali, saat berdebat, saya menyebutkan kemungkinan menjadi murid yang mulia Chen, dan seseorang dengan motif tersembunyi menyebarkan cerita itu ke seluruh penjuru. Yun Qingmo menjelaskan alasannya dengan kasar dan menunjukkan senyum pahit. Benarkah? Chen Qingyuan benar-benar memahami masalah ini hampir sepenuhnya, dan setelah mendengarkan penjelasan Yun Qingmo, dia memahaminya dengan lebih jelas. Kamu keturunan keluarga Yun. Logikanya, warisan keluargamu memang ada. Kenapa kamu belum pernah menggunakan teknik yang lebih maju? Chen Qingyuan sudah lama memikirkan hal ini dan baru menanyakannya sekarang. Keluarga itu sudah lama mengalami kemerosotan, dan tidak ada hal baik yang tersisa. Berbicara tentang ini, Yun Qingmo merasa tidak berdaya. Di mana tugu peringatannya? Apa tidak ada harta karun peninggalan nenek moyang kita? Chen Qingyuan bertanya lagi. Mendengar pertanyaan ini, Yun Qingmo terdiam, raut wajahnya jelas berubah, tangannya mengepal erat, dan ada rasa tidak berdaya yang kuat serta sedikit amarah di kedalaman matanya. Keluarga Yun tidak memiliki penjaga yang kuat, jadi begitu makam kuno itu muncul, makam itu sudah dihuni oleh orang-orang kuat dari segala penjuru, dan semua barang peninggalan leluhur kami jatuh ke tangan orang lain. Jika bukan karena banyaknya salinan slip giok itu, saya rasa kami bahkan tidak akan bisa menyimpan yang ini. Setelah waktu yang lama, Yun Qingmo menundukkan kepalanya, menertawakan dirinya sendiri, dan berbicara lagi. Sangat tidak kompeten. Karena itulah Yun Qingmo merasa dirinya tidak berguna dan tidak layak membawa slip giok itu ke Sekte King di alam liar utara. Namun, ia masih menyimpan secercah khayalan di lubuk hatinya. Begitu seseorang datang ke rumahnya untuk mengejeknya, ia tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkannya, dan khayalan itu pun menyebar kemana-mana. Kebanyakan orang masih tidak percaya, terutama mereka yang tingkat kultivasinya tinggi, yang menganggapnya hanya lelucon belaka. Namun, leluhur keluarga Yun telah mengikuti Chen Qingyuan untuk bertarung di jembatan ilahi. Karena hubungan ini, sangat sedikit orang yang berani mengejek Yun Qingmo di hadapannya, dan terkadang mereka bahkan memberinya sedikit muka. Dirampok. Mendengar suara itu, Chen Qingyuan sedikit mengernyit. Saya belum pernah mendengar tentang masalah ini.
Saya hanya bertanya tentang Yun Qingmo sebelumnya dan lupa menyelidiki apapun tentang keluarga Yun. 100 tahun telah berlalu sejak pembagian makam kuno keluarga Yun, dan kebanyakan orang percaya bahwa Chen Qingyuan tidak menganggap serius keluarga Yun. Jika tidak, setelah sekian lama, Chen Qingyuan belum mengambil tindakan apapun, dan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk membela keluarga Yun. Kebenaran bukanlah apa yang dipikirkan dunia, tetapi sesuatu yang lain. Chen Qingyuan benar-benar tidak tahu yang sebenarnya. Sebelumnya, ia sedang memulihkan diri di Tianyuan. Setelah keluar, ia terkejut melihat 17 bintang kekaisaran, lalu ia pergi ke Shenxiao untuk membuka jalan. Dengan begitu banyak hal penting yang harus dilakukan, bagaimana saya bisa punya waktu untuk mempelajari apa yang terjadi di seluruh dunia? Lucu, ya, Yun Qingmo mengejek dirinya sendiri. Pecundang sepertiku bahkan tak mampu melindungi warisan leluhurku. Hanya di tempat-tempat kecil saja aku bisa dihormati dan melakukan hal-hal baik yang bisa menenangkan hatiku. Senyum di bibir Chen Qingyuan tiba-tiba menghilang. Ekspresinya menjadi serius, tatapannya dalam, dan ia memancarkan hawa dingin yang samar, menyebabkan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Siapa yang merampoknya? Ingat. Chen Qingyuan bertanya dengan nada tenang. Pada saat ini, jiwa Yun Qingmo terguncang. Ia menatap Chen Qingyuan dan merasa seolah-olah terjebak dalam pusaran tak berujung. Ia tertekan dan tak bisa melawan. Ia tak berani menyembunyikan apapun dalam menjawab pertanyaannya. Ingat beberapa orang. Setelah ragu sejenak, Yun Qingmo menelan ludahnya dan menjawab dengan serius. Karena kita sudah akur, aku akan membantumu mendapatkannya kembali, janji Chen Qingyuan. Bagaimana mungkin kita membiarkan pihak lain merampas harta yang diwariskan oleh kakak-kakak kita kepada generasi mendatang? Kamu mau membantuku? Yun Qingmo sangat terkejut dan curiga bahwa dia salah dengar. Ya, Chen Qingyuan mengangguk. Kamu memang agak tidak berguna, tapi karaktermu lumayan. Karena kita sudah saling kenal, aku akan membantumu. Maafkan aku karena mengatakan ini. Apapun alasanmu membantuku, mereka yang merampas harta rakyat kita bukanlah orang biasa. Hati-hati, atau kau akan mendapat masalah. Terlepas dari apakah Chen Qingyuan tulus atau tidak, Yun Qingmo menatapnya dengan rasa terima kasih di matanya. Yang paling tidak kutakutkan adalah masalah, kata Chen Qingyuan dengan tenang. Kamu sangat sombong. Yun Qingmo bergumam pelan. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau aku bisa memecahkan masalahmu, kau bisa menjadi muridku. Demi teman lamanya, Chen Qingyuan benar-benar punya rencana ini. Meskipun Yun Qingmo bukan yang terbaik dalam segala hal, setidaknya dia tidak tersesat. Dengan pelatihan yang tepat, dia pasti akan menjadi orang yang berbakat. Ingin menjadi muridmu. Pada titik ini, Yun Qingmo menunjukkan ekspresi aneh, menatapnya dari atas ke bawah, kekuatanmu memang jauh lebih unggul dariku, tapi mengapa aku harus menjadi muridmu? Aku jelas tidak lebih lemah dari Chen Qingyuan itu. Ketika Chen Qingyuan mengatakan ini, dia kembali menunjukkan senyum jenaka. Kalian tidak boleh memfitnah Yang Mulia Chen. Dia adalah reinkarnasi dewa perang kuno. Ketika jurang iblis memberontak, dia mampu menandingi mayat kaisar. Ketika bintang kaisar muncul, dia mampu berdiri tegak di antara semua pahlawan, dan tak seorang pun dapat menandinginya. Meskipun Yun Qingmo belum pernah bertemu langsung dengan Chen Qingyuan, ia sangat mengaguminya. Dengan ekspresi serius, ia berkata dengan lantang, kau paling-paling lebih kuat dariku, tetapi kau tidak layak dibandingkan dengan Yang Mulia Chen. Jangan terlalu bersemangat. Chen Qingyuan benar-benar tidak menyangka orang ini akan begitu meremehkan dan membela Tuan Chen begitu banyak. Orang-orang harus sadar diri. Boleh saja menuruti hawa nafsu, tapi jangan sampai mempermalukan diri sendiri dengan mengatakannya. Yun Qingmo mulai mendidik Chen Qingyuan dengan serius. Kamu benar, Chen Qingyuan berkata sambil tersenyum. Meskipun kamu kuat, aku tidak berniat menjadi muridmu. Setelah membicarakan hal-hal ini, Yun Qingmo berani menebak, mungkin senior, Chen Liu, ini merasa dirinya berbakat dan ingin menerimanya sebagai murid, jadi ia mendekatinya. Dari minum sampai berkelahi, dia terus mengejarku dan tidak mau pergi, tetapi dia tidak mempunyai niat membunuh terhadapku. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengusulkan untuk menerima seorang murid, yang membuat tujuannya jelas, dan semuanya berakhir. Aku belum pernah menerima murid seumur hidupku. Apa kau benar-benar tidak mau? Chen Qingyuan bertanya lagi. Tidak, Yun Qingmo menjawab tanpa ragu. Hei, jangan bahas ini sekarang. Kuharap kau tidak menyesalinya. Saat dia berbicara, tidak ada sedikit pun rasa penyesalan di wajah Chen Qingyuan, dan senyum di sudut mulutnya memiliki rasa yang lebih menarik. Saya tidak pernah menyesali apapun yang telah saya lakukan. Yun Qingmo tampak bangga. Ada beberapa alasan mengapa saya tidak mau menjadi murid. Pertama, identitas dan latar belakang Chen Liu tidak jelas. Kedua, setelah berkontak selama beberapa hari, ia mendapati bahwa Chen Liu adalah seorang kultivator fisik yang selalu menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menggodanya. Ia sendiri adalah seorang kultivator pedang, dan ia tidak akan belajar apapun dengan menjadi muridnya, jadi hal itu tidak perlu. Kalau begitu, izinkan aku mengubah permintaanku. Aku akan mencoba membantumu mendapatkan benda leluhur itu.
Kalau aku berhasil, aku akan meminjamkannya kepadamu untuk kau pahami. Bagaimana? Chen Qingyuan pasti punya alasan untuk bertindak, hanya untuk memberi kesempatan kepada leluhur keluarga Yun agar anak ini lengah. Yun Qingmo mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Lagi pula dia tidak punya uang, jadi akan lebih baik jika dia setuju. Jika ada kesempatan untuk merebut sesuatu dari leluhur kita, kita tidak boleh melepaskannya. Hei, aku janji, kata Yun Qingmo Zeng, tapi kau harus memikirkannya matang-matang. Ini tidak mudah. Katakan padaku suatu tempat, katakan padaku suatu nama. Chen Qingyuan menyesap anggur dan berbicara terus terang. Galaksi Fangkuan, Istana Niat Murni. Setelah merenung sejenak, Yun Qingmo menyebutkan suatu kekuatan dengan tatapan tajam di matanya. Istana Cunyi adalah kekuatan kelas 1 di perbatasan barat. Meskipun tidak ada Yang Mulia Shen Xiao yang memimpin, istana ini telah diwariskan selama puluhan ribu tahun dan memiliki fondasi yang relatif kuat. Di daerah inti yang sangat makmur, Istana Cunyi tidak mendapat peringkat, tetapi di mata banyak pembudidaya, istana ini merupakan raksasa yang tidak terjangkau. Ikuti aku. Chen Qingyuan teringat sekte ini, berbalik, dan sebuah suara samar terdengar. Kamu mau pergi kemana? Yun Qingmo bertanya tanpa sadar. Istana Cunyi, jawab Chen Qingyuan dengan nada datar. Apakah kamu benar-benar tidak takut? Dia berpikir untuk menyebutkan nama Istana Cunyi untuk membuat Chen Qingyuan menyerah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak takut sama sekali, yang mana mengejutkan Yun Qingmo. Chen Qingyuan tidak menjawab pertanyaan ini. Ia melangkah perlahan ke depan, punggungnya perlahan menghilang di kejauhan. Yun Qingmo tertegun sejenak, lalu dia mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya dan mengikuti. Dari mana datangnya senior, Chen Liu, ini? Yun Qingmo memikirkan pertanyaan ini dalam benaknya. Ia tak pernah menyangka bahwa Chen Liu adalah Yang Mulia Chen yang paling ia kagumi dan hormati. Lagi pula, di mata Yun Qingmo, Yang Mulia Chen bagaikan dewa yang tak tersentuh, tinggi di atas, memandang rendah rakyat jelata. Bagaimana mungkin ia membiarkan manusia biasa mengenalnya? Sepertinya aku perlu membeli kereta perang berkualitas tinggi. Sambil berjalan, Chen Qingyuan bergumam pada dirinya sendiri. Selama Anda memiliki sarana transportasi yang sangat nyaman, tidak perlu menggunakan susunan teleportasi yang besar. Dulu, Chen Qingyuan sebenarnya memiliki barang-barang seperti kereta perang dan kapal harta karun. Kemudian, ketika ia mendapatkan banyak batu roh, ia membersihkan berbagai macam barang lain dari benda-benda angkasa, hanya menyisakan beberapa barang yang sangat diperlukan, dan menggunakan sisa ruang untuk menyimpan batu roh. Akibatnya, Chen Qingyuan, yang saat itu sedang terluka parah, tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual dan terjebak dalam situasi yang agak canggung. Ia terpaksa mengandalkan susunan teleportasi terdekat untuk mempersingkat waktu perjalanan. Mereka berdua menuju Jianzhong dengan niat sederhana, untuk berteleportasi dan meminjam jalan itu. Ubah wajahmu dan sembunyikan auramu. Chen Qingyuan mengingatkan sebelum masuk. Mengapa? Yun Qingmo berkata dengan ragu. Belum lama ini, kau membuat keributan di Sekte Jian. Meskipun kau benar, kau tetap membuat keributan dan menamparkan wajah orang lain. Sekarang kita meminjam jalan. Jika Sekte Jian mencari-cari segala macam alasan untuk menolak, apa yang bisa kau lakukan? Keramahan Jianzhong dapat diterima. Chen Qingyuan tidak punya alasan untuk menggunakan kekerasan. Itu tidak dapat diterima. Lebih jauh lagi, Chen Qingyuan ingin mengajari Yun Qingmo untuk tidak terlalu radikal dalam segala hal dan belajar bersikap fleksibel dalam beberapa situasi. Yun Qingmo tampaknya telah hidup selama ribuan tahun, tetapi sayangnya tidak ada yang mengajarinya, dan ia hanya memiliki sedikit pengalaman. Ia perlu dilatih secara perlahan untuk menjadi seorang jenius sejati. Itu masuk akal. Yun Qingmo mendengarkan nasihat itu dan langsung mengubah ekspresinya. Aku bisa melihat wujud aslimu sekilas. Chen Qingyuan menggelengkan kepala, lalu mengangkat jari telunjuk kanannya dan mengarahkannya ke dahi. Seberkas cahaya misterius memancar keluar, aku akan mengajarimu teknik penyembunyian napas. Kau akan memahaminya. Berdengung, seluruh tubuh Yun Qingmo bergetar, dan sebuah metode misterius untuk menyembunyikan napasnya muncul di benaknya. Itu bukan hanya prinsip pengoperasian sihir, tetapi juga pemahaman unik Chen Qingyuan. Setengah jam kemudian, kemampuan penyamaran Yun Qingmo meningkat pesat. Meskipun Chen Qingyuan masih bisa melihatnya sekilas, seharusnya tidak sulit untuk menyembunyikannya dari para kultivator Sekte Jian. Memperbaiki rantai dengan tekun di masa mendatang adalah cara untuk menyelamatkan hidup Anda. Kata Chen Qingyuan. Terima kasih, senior, karena telah memberiku dharma. Yun Qingmo membungkuk, dengan ekspresi gembira yang jelas di wajahnya. Belum lama ini, dia selalu memanggil saya, Yang Mulia, tetapi sekarang setelah mendapat kesempatan, dia mengubah panggilannya menjadi, senior. Jangan bicara apapun, ikuti saja aku. Kalau bukan karena kakak laki-lakinya, Chen Qingyuan tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Karena mereka adalah keturunan teman lama kita, sudah seharusnya kita menjaga mereka. Ya, Yun Qingmo lebih menghormati Chen Qingyuan dan mengikutinya dari belakang sepanjang waktu.
Aku diam-diam menduga dalam hatiku, kalau senior, Chen Liu, mungkin telah menggunakan teknik penyembunyian misterius ini, menyamarkan dirinya, dan nama serta penampilannya palsu. Saya sangat penasaran dengan identitas asli senior, Chen Liu. Sesampainya di gerbang Jianzhong, Chen Qingyuan meminta untuk bertemu dengan tetua Wang Xuan. Seseorang segera melaporkannya dan tidak berani menunda. Tak lama kemudian, Wang Xuan, mengenakan pakaian brokat, melangkah keluar. Ia tampak seperti pria paruh baya dengan kultivasi di tahap penyeberangan kesengsaraan. Setelah melihat Chen Qingyuan, Wang Xuan segera membungkuk dan menyapanya, "Senior." Sejak hari itu, ketika Chen Qingyuan menghilang begitu saja, Wang Xuan tahu bahwa teman Tao, Chen Liu, ini adalah seorang guru tersembunyi yang tidak boleh disinggung. Saat mereka bertemu lagi, ia harus memperlakukannya dengan baik dan tidak lalai sedikit pun. "Anda terlalu sopan, Tetua Wang." Chen Qingyuan membalas salam. "Siapa ini?" Wang Xuan memandang orang di belakang Chen Qingyuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Seorang teman." Chen Qingyuan langsung ke intinya, "Saya datang ke sini hari ini hanya untuk meminjam jalan." "Baiklah." Wang Xuan telah memikirkan masalah ini. "Lokasi berubah, Galaksi Fangquan," kata Chen Qingyuan. "Galaksi Fangquan tidak terlalu jauh dari sini. Aku mengambil banyak batu roh dari senior Chen terakhir kali, jadi aku harus mengembalikan beberapa di antaranya." Wang Xuan adalah orang yang praktis. Ia akan menghitung jumlah pengembalian dana secara akurat saat berbicara dan tidak akan gegabah. "Tidak perlu. Batu roh tambahan itu akan dianggap sebagai imbalan kerja keras Tetua Wang." Meskipun Chen Qingyuan tidak mencintai uang, ia memiliki terlalu banyak batu roh untuk dihabiskan dalam waktu singkat, jadi tidak perlu menghitung detailnya. Selain itu, ia memiliki permintaan kecil, "Saya punya teman bernama Liu Wuchang, yang baru-baru ini menjadi murid luar Sekte Jian. Jika Tetua Wang sedang luang, mohon jagalah dia." "Baiklah, aku akan mengingatnya." Wang Xuan mengulangi nama, Liu Wuchang, beberapa kali dan mengangguk setuju. 1 jam kemudian, susunan teleportasi sudah siap. Chen Qingyuan dan Yun Qingmo berdiri di inti formasi. "Senior Chen, sampai jumpa lagi jika kita beruntung." Wang Xuan berdiri di luar formasi dan memberi hormat dengan tinjunya terkepal. "Sampai jumpa lagi jika kita beruntung." Chen Qingyuan tersenyum. Bum bum bum. Seketika formasi itu mulai bekerja, dan cahaya misterius melesat ke langit. Setelah beberapa jam, Chen Qingyuan dan Yun Qingmo muncul di suatu tempat di Galaksi Fangquan. Setelah bertanya-tanya, mereka berdua menemukan tempat mereka berada. Tempat ini tidak jauh dari Istana Cunyi. Yun Qingmo memperkirakan jaraknya paling jauh beberapa bintang dan dapat dicapai dalam 1 hari. "Kalau begitu, ayo berangkat. Waktu sangat berharga dan Chen Qingyuan tidak ingin menyia-nyiakannya." "Senior, bukankah kita harus bersiap-siap?" Yun Qingmo agak khawatir. "Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk Istana Kehendak Murni yang mungil? Tanpa seorang master jembatan ilahi yang kuat yang memimpin sekte tersebut, bahkan jika Chen Qingyuan terluka parah, dia masih dapat menangkalnya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Tempat semacam ini tidak terlalu makmur, dan Anda tidak dapat membeli harta karun terbang berkualitas tinggi, jadi Anda hanya bisa bertahan hidup." Tidak lama kemudian, keduanya tiba di Istana Cunyi. Istana megah menjulang di angkasa seakan menyatu dengan lautan awan, memancarkan aura pesona spiritual. "Pergilah dan ketuk pintunya untuk menyampaikan maksudmu." Chen Qingyuan menginstruksikan. Sekarang dia sudah ada di sini, Yun Qingmo tidak punya alasan untuk mundur. Karena senior Chen Liu begitu teguh, dia pasti cukup percaya diri. Jika situasinya benar-benar buruk, hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia kehilangan nyawanya, jadi apa yang perlu ditakutkan? Setelah memahaminya, Yun Qingmo melangkah ke gerbang Istana Cunyi dan berteriak, "Aku Yun Qingmo. Aku ingin pemimpin Istana Cunyimu maju dan mengembalikan barang-barang keluarga Yunku." "Yun Qingmo, siapa itu?" Para pengikut penjaga gerbang saling berpandangan dengan bingung. "Itu dia. Selalu ada orang yang tahu." Matanya sedikit berubah, dan dia segera pergi melaporkannya. Tak lama kemudian, seorang tetua sekte dalam keluar dengan ekspresi dingin. Ia berdiri di tempat tinggi dan melirik Yun Qingmo, tidak menganggapnya serius. Ia berkata dengan suara dingin, "Jangan bicara omong kosong, Yun Qizi. Istana Cunyiku tidak pernah mengambil apapun dari keluarga Yunmu. Jelaslah bahwa Istana Cunyi tidak mengakui telah merampok keluarga Yun. Kamu berbohong dengan mata terbuka," kata Yun Qingmo dengan marah. "Yun Yizi tidak diterima di Istana Cunyi. Silakan segera pergi." Para tetua sekte dalam memerintahkan mereka untuk pergi. "Akan kukatakan lagi, kembalikan barang-barang keluarga Yun kepadaku, dan aku akan segera ke sana," kata Yun Qingmo keras. "Aku sudah menjawab pertanyaanmu. Istana Cunyi tidak tahu menahu tentang harta benda keluarga Yun, jadi jangan bicara omong kosong, Yun Xiaozi. Jika kau terus berhayal dan ingin membuat masalah di sini, jangan salahkan Istana Cunyi karena bersikap kasar." Istana Cunyi yakin bahwa Yun Qingmo tidak memiliki siapapun di belakangnya dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Apa yang disebut sebagai identitas murid Master Chen mungkin berguna di tempat-tempat kecil, tetapi bagi sebagian besar kultivator, itu adalah lelucon dan sekadar kesombongan.
Jika Yang Mulia Chen benar-benar ingin memperhatikan keluarga Yun, dia tidak akan lewat begitu saja tanpa memberikan tanggapan apapun. Tindakan diam ini mengirimkan sinyal yang salah kepada dunia. Faktanya, bukan berarti Chen Qingyuan tidak peduli, tapi dia tidak tahu. Seekor harimau di perairan yang bermasalah diganggu oleh seekor anjing. Chen Qingyuan, yang berdiri tidak jauh dan menonton, mendesah pelan. Saya ingat betapa bersemangat dan ambisiusnya teman lama saya saat itu. Ketika ia lahir, Raja Dinasti Ilahi turun untuk menyambutnya dengan hormat, dan para leluhur sekte kuno menuangkan teh dan air untuknya. Saat ini, keturunan mereka ditindas oleh sekte yang bahkan tidak memiliki jembatan ilahi yang kuat. Sehat, sungguh sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Anak Yun, mundurlah. Chen Qingyuan berjalan perlahan dengan suara dingin. Ya, Yun Qingmo menyingkirkan raut wajahnya yang marah, kembali tenang, berbalik dan membungkuk pada Chen Qingyuan, lalu dengan jujur minggir. Orang-orang dari Istana Cunyi yang berdiri di dataran tinggi langsung memandang Chen Qingyuan. Ia tampak sangat asing, tanpa fluktuasi energi spiritual di tubuhnya, dan sangat biasa. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda akan mengembalikan barang-barang itu? Chen Qingyuan menatap ke arah sesepuh sekte dalam dan berbicara. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, keluarlah dari sini. Tetua sekte dalam tampak acuh tak acuh. Ia tidak percaya Yun Qingmo bisa menemukan ahli. Ia sama sekali tidak peduli dan bersikap kasar. Aku telah memberimu kesempatan. Kadangkala, tinju lebih kuat dari apapun. Setelah mengatakan ini, mata Chen Qingyuan berubah. Setajam pedang, membuat orang merasa takut. Meskipun tidak ada fluktuasi energi spiritual di tubuhnya, ada tekanan yang tidak dapat dijelaskan yang cukup untuk mengaduk langit dan bumi, yang langsung menenggelamkan dunia. Awan gelap berkumpul, kilat dan guntur bergemuruh. Perasaan tertekan yang tiba-tiba itu membuat banyak biksu di Istana Cunyi menghentikan aktivitas mereka dan menatap langit yang gelap, tubuh mereka menegang dan wajah mereka cemas. Awan hitam ini, seperti telapak tangan besar, menutupi setiap sudut Istana Cunyi. Ledakan. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Chen Qingyuan mengangkat tangan kanannya dan meninju gerbang Istana Cunyi. Istana, bagaikan gunung raksasa, mulai berguncang hebat, dan sebuah lubang yang dalam terbentuk di penghalang gerbang. Gelombang cahaya memercik ke segala arah, dan hukum fluktuasi pun tak terkendali. Dalam sekejap, semua orang menyadari kemampuan orang biasa di hadapan mereka ini. Dia jelas merupakan makhluk yang kuat dan berkekuatan luar biasa. Senior, tolong berhenti. Kita bisa bicarakan ini pelan-pelan. Tetua sekte dalam yang keluar mengubah ekspresinya yang acuh tak acuh sebelumnya, dan sekarang memiliki wajah penuh ketakutan dan sikap yang tulus, dan berteriak keras. Sudah terlambat. Chen Qingyuan tidak menunjukkan ekspresi apapun dan memukul lagi. Pukulan ini tidak menghancurkan penghalang perlindungan sekte menjadi berkeping-keping, tetap saja cukup keras. Panggilan. Pukulan itu dilancarkan, diiringi suara guntur, dan embusan angin bertiup kencang, mengamuk di seluruh dunia. Tolong berhenti, rekan Taois. Dengan keributan sebesar itu, para petinggi Istana Cunyi muncul satu demi satu, termasuk pemimpin sekte, seorang pria paruh baya berpakaian hitam mewah. Kultivasinya berada di tahap akhir Mahayana, wajahnya tegang, dan suaranya dapat terdengar hingga ribuan mil jauhnya. Chen Qingyuan tidak mengambil tindakan atau tidak mau berhenti dengan mudah. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tak dapat memanfaatkannya. Jadi, kau tak bisa menyalahkanku. Aktifkan formasi perlindungan sekte segera. Cepat. Pemimpin klan secara pribadi mengambil alih dan bergegas menuruni tangga. Formasi perlindungan sekte berjalan cepat, dan cahaya misterius muncul. Chen Qingyuan tidak mempedulikan hal ini dan meninju dengan keras. Ledakan. Dengan suara keras, Istana Cunyi bergetar lagi. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan banyak murid sekte menderita luka dalam dan muntah darah. Formasi perlindungan sekte yang semua orang pikir tidak bisa dihancurkan oleh Chen Qingyuan hanya dengan satu pukulan. Penghalang di gerbang telah hancur, dan sisa kekuatan tinju menembus aula depan, melukai banyak orang. Kekuatan tinjunya bagaikan kekuatan surga, membuat semua orang ketakutan. Yun Qingmo, yang berdiri di belakang, terpana oleh pemandangan di depannya. Kupikir senior Chen Liu agak kuat, tapi aku tidak menyangka dia sekuat itu. Hanya dengan 2 pukulan, dia berhasil menembus formasi pelindung pasukan kelas 1. Sungguh luar biasa. Chen Qingyuan berjalan perlahan, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan kekosongan di bawah kakinya runtuh, menciptakan pemandangan seperti pecahan kaca. Suara langkah kaki itu bagaikan guntur, menghantam jantung setiap orang, dan perasaan tercekik pun berangsur-angsur meningkat. Bahkan pemimpin sekte dan tetua inti pun terkejut dengan kekuatan ini dan merasakan sedikit rasa takut yang tak dapat dijelaskan, dan rasa takut itu masih terus bertambah. Siapa namamu, rekan Taois? Sang master sekte menekan rasa takutnya dan, untuk sementara, mengesampingkan pertanyaan tentang formasi pelindung sekte yang rusak. Ia dengan tenang berkata, bagaimana Istana Kehendak Murni telah menyinggungmu? Tolong jelaskan alasannya. Jika ada yang tersinggung, saya akan dengan tulus meminta maaf kepadamu.
Chen Qingyuan tampak acuh tak acuh dan terus berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memberikan tekanan besar pada semua orang yang hadir. Tetua yang mengetahui alasan perselingkuhan itu segera mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan keluarga Yun. Setelah beberapa tarikan napas pendek, pemimpin sekte itu mengerti alasannya dan ekspresinya menjadi serius. Apakah dia berbicara mewakili keluarga Yun, atau dia ingin menggunakan keluarga Yun sebagai alasan untuk mencari keuntungan pribadi? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Bagaimana kalau kau berbaik hati padaku dan duduk bersama untuk membahasnya perlahan? Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Bicaralah terlebih dahulu untuk menguji niat pengunjung. Jika dia ingin berbagi, Anda bisa bersedia memberikan sebagian. Bolehkah aku membantumu? Chen Qingyuan mengangkat matanya, yang tampak seperti jurang tak berujung. Tak seorang pun berani menatap matanya untuk waktu yang lama. Ia berkata dengan dingin, apakah kau layak? Mendengar kata-kata ini, wajah Master Sekte Istana Kehendak Murni menjadi gelap, amarah terpancar dari matanya. Di depan begitu banyak orang, rasa malunya semakin menjadi-jadi. Tangannya yang tergantung di samping tubuhnya mengepal erat, kukunya menancap kuat di dagingnya. Lancang, beberapa orang tua tidak tahan dengan penghinaan itu dan berteriak keras. Menghina pemimpin sekte berarti menghina seluruh sekte, dan itu sulit diterima. Bentuk formasi dan hadapi musuh. Melihat sikap Chen Qingyuan, sepertinya hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Setelah beberapa pertimbangan, pemimpin sekte memutuskan untuk menghadapi situasi ini secara langsung. Dia menghancurkan formasi pelindung sekte dengan 2 pukulan. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Kemungkinan besar dia adalah seorang guru besar tersembunyi di puncak Mahayana. Namun, Istana Cunyi masih memiliki beberapa latar belakang, jadi tidak akan takut sampai tidak berani melawan. Ya, Tuan. Para tetua segera menyiapkan formasi pembunuhan, dengan tetua Mahayana ditempatkan di posisi kunci dalam formasi tersebut. Para tetua yang tidak ikut serta dalam pertempuran juga sibuk. Mereka segera menempatkan para murid di sekte ke area aman di belakang untuk menghindari dampak dan bencana fatal. Chen Qingyuan tidak mengambil tindakan untuk saat ini, tetapi ingin melihat kartu apa yang dimiliki Istana Cunyi. Biarkan pihak lain mempersiapkan diri sepenuhnya dan kemudian kalahkan mereka sepenuhnya. Setelah beberapa saat, pemimpin sekte mengendalikan seluruh formasi pembunuhan dan menyerang Chen Qingyuan. Menghadapi serbuan pembunuh yang datang, Chen Qingyuan tetap tenang. Terlalu banyak celah dalam formasi tersebut. Chen Qingyuan sudah familiar dengan berbagai teknik Tao. Setelah mengamatinya beberapa kali, ia menemukan kekurangan dalam formasi pembunuh ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika mereka tidak membentuk formasi, orang-orang ini bisa saja melawan Chen Qingyuan beberapa ronde lagi. Meskipun susunan pembunuh yang padat dapat melepaskan kekuatan tempur yang luar biasa dahsyat, jika susunannya cacat, itu akan menjadi pukulan telak bagi siapa saja yang memasang susunan itu dan akan menjadi bumerang. Membunuh. Beberapa tetua meneriakkan kata-kata pembunuhan dengan momentum yang ganas dan mengancam. Yun Qingmo yang berdiri di samping, menatap pemandangan itu dengan ketakutan, wajahnya memucat, seluruh tubuhnya gemetar beberapa kali, dan dia berteriak cemas, "Senior, hati-hati." Namun, Chen Qingyuan tidak menunjukkan gejolak emosi apapun, dan tetap tenang dan kalem dari awal hingga akhir. Ledakan. Rangkaian pembunuhan datang dalam sekejap. Chen Qingyuan segera menyerang dengan pukulan sederhana. Tidak ada fluktuasi energi spiritual, apalagi kekuatan hukum. Kekuatan fisik pamungkas kebetulan mengenai inti barisan pembunuh. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, bagian tengah formasi itu hancur. Pecahnya pusat formasi secara langsung menyebabkan runtuhnya formasi pembunuh, dan semua kekuatannya menghilang seperti air pasang. Pemimpin sekte Cunyi dan yang lainnya yang datang bersama formasi itu semuanya diserang balik dalam sekejap, darah dan ki mereka mengalir mundur, dan kekuatan spiritual mereka pun kacau. Para sesepuh Mahayana yang duduk di inti formasi sangat terpengaruh. Beberapa dari mereka mengalami ledakan dada dan organ-organ dalamnya berubah menjadi genangan lumpur, beberapa mengalami lubang darah yang keluar dari tengkorak mereka, dan darah mengucur deras, tak terbendung, beberapa menjerit keras, dan darah mengucur dari ketujuh lubangnya. Ledakan. Setengah tarikan napas kemudian, Chen Qingyuan memanfaatkan kesempatan saat formasi lawan sedang kacau, melompat melalui ruang, dan langsung muncul di depan pemimpin sekte, menyapunya dengan tendangan. Pemimpin sekte Gensu tidak punya waktu untuk bereaksi, tubuhnya terbang mundur, seperti aliran cahaya yang meninggalkan bayangan di kehampaan. Setelah menabrak lebih dari 10 istana, pemimpin sekte itu akhirnya berhasil menenangkan diri, dengan darah kental mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat inilah semua orang di Istana Cunyi mengerti satu hal. Orang yang datang itu sangat kuat, begitu kuatnya hingga dia tak terkalahkan. Itu sangat menakutkan dan keterlaluan. Dalam sekejap mata, serangan Istana Cunyi berhasil dipatahkan, semua pemimpin puncak terluka, dan mereka menjadi bahan tertawaan. Senior, mohon berbelas kasih. Istana Cunyi bersedia menyerahkan harta keluarga Yun. Pada saat ini, pemimpin klan tahu apa yang harus dilakukan, wajahnya penuh ketakutan, dan dia berteriak sekuat tenaga. Kalau dia terus bersikap bodoh, Istana Cunyi mungkin akan rata dengan tanah.
Begitu dia selesai berbicara, pemimpin sekte itu buru-buru mengeluarkan cincin Sumeru hitam, berjalan hormat ke arah Chen Qingyuan, membungkuk, dan memberikannya dengan kedua tangan. Tak seorang pun menyangka keluarga Yun yang sedang terpuruk bisa mengundang pria sekuat itu. Entah ia datang untuk mencari keuntungan atau untuk membantu dengan tulus. Ngomong-ngomong, apakah ada tipuan yang terlibat? Itu tidak ada hubungannya dengan Istana Chunyi. Kami hanya berharap bisa segera mengusir makhluk kuat yang tidak diketahui asal-usulnya ini dan mengakhiri masalah ini. Angkat kepalamu dan tatap mataku. Chen Qingyuan mengulurkan tangan dan mengambil cincin Sumeru, lalu berkata dengan dingin kepada pemimpin sekte di depannya. Pemimpin sekte itu berdiri tegak dan berani menatap mata Chen Qingyuan dari jarak dekat. Ketika mereka saling memandang, jiwa Tuan Istana Chunyi seakan terjerumus ke dalam jurang tak berujung. Sekeras apapun jiwanya meronta dan berteriak, ia tak mampu lepas dari jurang itu. Ia dipenuhi ketakutan yang amat sangat. Kamu yakin tidak menyembunyikan apapun? Chen Qingyuan bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Sama sekali tidak. Pemimpin klan gemetar dan membuat janji. Itu bagus. Dengan melihat ke dalam jiwa orang lain melalui matanya, Chen Qingyuan percaya bahwa orang lain itu tidak berbohong. Masalahnya sudah ditemukan, tidak perlu membunuh mereka semua. Setelah itu, Chen Qingyuan berbalik dan berjalan pergi, mengabaikan orang-orang di Istana Chunyi. Jangan berdiri di sana, ayo pergi. Chen Qingyuan melirik Yun Qingmo yang masih linglung, lalu melemparkan cincin sumi di tangannya, ayo pergi ke yang berikutnya. Yun Qingmo tanpa sadar menangkap cincin itu, raut terkejutnya masih terpancar. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, dan ia buru-buru menyusul Chen Qingyuan yang sudah pergi. Melihat kepergian sosok mengerikan ini, semua orang di Istana Chunyi menghela napas lega, tetapi kemudian merasakan ketakutan. Rasa dingin masih menyelimuti jiwa dan raga mereka dan tak kunjung hilang dalam waktu singkat. Senior, asal-usulmu dari mana? Yun Qingmo menyaksikan sendiri sifat asli Chen Qingyuan, dan ia tidak lagi sembrono seperti sebelumnya, bahkan lebih hormat dan bertanya dengan hati-hati. Seorang petani biasa, orang tanpa nama. Chen Qingyuan tidak memberitahu Yun Qingmo tentang asal-usulnya karena dia merasa Yun Qingmo masih membutuhkan lebih banyak pengalaman dan jauh dari kualifikasi untuk menjadi muridnya. Saya tidak percaya. Menurut spekulasi Yun Qingmo, senior, Chen Su, ini sangat kuat dan kemungkinan besar berada di puncak tahap Mahayana. Tingkat kultivasi seperti ini dapat dianggap sebagai master dimanapun ia ditempatkan. Bahkan di pasukan teratas, ia adalah tulang punggung dan memiliki reputasi yang hebat. Percaya atau tidak, kata Chen Qingyuan acuh tak acuh. Setelah mengobrol sebentar, Yun Qingmo perlahan menekan keterkejutannya dan menyebutkan nama kekuatan berikutnya, yang telah merampok banyak hal dari makam kuno leluhur. Pada saat itu, Yun Qingmo membuka cincin Sumeru yang dikembalikan oleh Istana Chunyi dan menemukan sebuah buku sihir berkualitas tinggi di dalamnya, yang sangat berharga dan membuatnya sangat gembira. Senior, kamu bilang tadi kalau kamu menemukan sesuatu dari keluarga Yun, kamu bisa meminjamnya untuk melihatnya. Yun Qingmo menyerahkan slip giok berisi sihir superior kepada Chen Qingyuan. Meskipun merasa sakit hati, ia tulus dan menepati janjinya. Lagi pula, jika senior, Chen Yu, tidak mengambil tindakan, mustahil baginya untuk merebut properti leluhur dalam waktu singkat. Aku tidak menyukainya, simpan saja untuk dirimu sendiri. Chen Qingyuan berkata dengan tenang. Mendengar ini, Yun Qingmo tertegun sejenak dan menyimpan slip giok itu. Selanjutnya, keduanya menggunakan susunan teleportasi terdekat untuk pergi ke pasukan kelas 1 lainnya. Xinjiang Barat, Rumah Yuling. Dua tamu tak diundang datang hari ini dengan niat buruk. Adegan serupa terjadi. Awalnya, Yuling Mansion berpura-pura bingung dan menolak mengakui telah merampok harta benda keluarga Yun, ingin mengusir Chen Qingyuan dan Yun Qingmo. Kemudian, Chen Qingyuan mengambil tindakan lagi. Ia menggunakan sepasang tangan besi untuk menghajar leluhur agung Yuling Mansion. Hanya dengan 10 pukulan lebih, ia hampir saja menghempaskan leluhur agung yang berada di puncak Mahayana itu. Menghadapi situasi ini, Istana Mausolem Kekaisaran tidak berani berbohong dan segera mengembalikan semua barang jarahan. Jika ada beberapa batu obat berharga yang telah dikonsumsi, mereka dapat langsung diubah menjadi batu roh. Singkatnya, untuk mengusir Chen Qingyuan dan mengakhiri insiden ini, Istana Makam Kekaisaran bersikap cukup kooperatif. Dengan cara ini, setelah setengah tahun penuh liku-liku, Chen Qingyuan mengalahkan 5 kekuatan kelas 1 dan mengambil kembali banyak hal dari makam kuno. Yun Qingmo sangat gembira, tetapi kemudian sedikit khawatir. Dia tidak bisa melihat Chen Qingyuan dan tidak tahu niat sebenarnya. Pada awalnya, Chen Qingyuan mengatakan bahwa dia telah menemukan barang-barang milik keluarga Yun dan berencana meminjamnya sebentar untuk memahaminya. Namun, situasi sebenarnya benar-benar berbeda. Chen Qingyuan tidak tertarik pada barang-barang ini. Bukan karena Yun Qingmo curiga, tapi dia benar-benar bingung dan khawatir. Tunjukkan padaku keterampilan yang baru saja kamu pelajari. Di suatu tempat yang sunyi, Chen Qingyuan memandang Yun Qingmo yang telah menyelesaikan pencerahannya dan mengajukan permintaan ini. Oke, Yun Qingmo sedikit terkejut, tetapi tidak menolak.
Ia mulai menampilkan teknik pedang superior peninggalan leluhurnya. Ilmu pedangnya mendalam, tetapi saat ini aku hanya bisa memahami dasar-dasarnya saja. Akan tetapi, meski hanya sedikit pengetahuan, Yun Qingmo mendapat banyak manfaat dan kekuatannya meningkat pesat. Dentang, cabutlah pedang dari sarungnya, dan biarkan ia mengikuti kata hatimu. Dia berusaha keras melakukan gerakan pedang yang telah dipelajarinya, lalu menambahkan niat pedang yang telah dipahaminya, menciptakan bunga pedang di udara dan meninggalkan bekas pedang panjang di tanah. Gerakan mengayunkan pedang semulus air mengalir, dan telah mencapai keadaan kembali ke alam. Ada 4 tingkatan dunia pedang yang dikenal di dunia. Memasuki aula dan ruangan, manusia dan pedang menjadi satu, kembali ke alam, dan mencapai keadaan tanpa pedang. Yun Qingmo tidak memiliki guru terkenal yang dapat mengajarinya, ia hanya menemukan jawabannya sendiri, namun ia mampu mencapai tingkat kembali ke alam, yang merupakan hal langka. Namun, Chen Qingyuan ini terlihat sangat normal, tanpa emosi di matanya dan ekspresi acuh tak acuh. Faktanya, ada tingkat kelima ilmu pedang yang tidak diketahui dunia. Jalan ilmu pedang itu sungguh hebat. Di seluruh dunia, tidak lebih dari segelintir pembudidaya pedang yang dapat mencapai level ini. Changgeng Sword Immortal tidak diragukan lagi adalah salah satunya, begitu pula Chen Qingyuan. Meskipun senjata Tao kelahiran Chen Qingyuan adalah tombak perak, ia sangat mahir dalam ilmu pedang. Selain itu, ia tidak hanya mahir dalam ilmu pedang, tetapi juga dalam formasi, keterampilan fisik, teknik jari, tinju, dan teknik Tao lainnya. Berhenti, Chen Qingyuan menghentikan Yun Qingmo yang sedang menari dengan pedang, matanya acuh tak acuh. Tolong beri saya saran, senior. Yun Qingmo menangkupkan tinjunya dan membungkuk, mengatakan sesuatu yang sopan. Yun Qingmo selalu menganggap Chen Qingyuan seorang ahli fisik yang hebat dan tidak menganggap Chen Qingyuan memiliki keahlian dalam ilmu pedang. Ia mengatakan ini hanya karena sopan santun. Bimbingan. Mata Chen Qingyuan sedikit kecewa. Ia benar-benar perlu memberinya pelajaran, penilaianku padamu hanya 2 kata, tidak. Saya ingin mengatakan, sampah, tetapi kemudian saya berubah pikiran dan memutuskan akan lebih tepat menggunakan istilah yang lebih eufemistik. Tidak memangnya kenapa, Yun Qingmo berpikir bahwa ilmu pedangnya telah meningkat, dan tidak setuju dengan sudut pandang Chen Qingyuan, dan ingin menanyakan alasannya. Saat pertama kali mencapai ranah kembali ke hakikat asli pedang, hal terpenting bukanlah menghafal gerakan-gerakan pedang tersebut, melainkan memahami makna pedang tersebut. Gerakan tarian pedang Yun Qingmo barusan memang indah, tapi gerakannya tak berbentuk dan tak memiliki esensi. Seni pedang adalah tentang niat bukan bentuk, Yun Qingmo benar-benar bingung. Aku tahu niat pedang adalah yang terpenting, tapi aku hanya bisa memulai dengan gerakan pedang. Aku harus mempelajari gerakan pedang terlebih dahulu, baru kemudian memahami niat pedang. Yun Qingmo telah menggunakan metode ini berkali-kali. Salah. Chen Qingyuan menolak metode ini. Ada apa? Yun Qingmo sedikit ragu, senior, meskipun Anda sangat kuat, bagaimanapun juga Anda adalah seorang kultivator fisik. Pemahaman Anda tentang ilmu pedang seharusnya tidak terlalu dalam. Hari ini, aku akan mengajarimu sebuah trik. Begitu Chen Qingyuan selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut mengaitkan jari telunjuknya. Pedang yang awalnya dipegang erat oleh Yun Qingmo berdentang beberapa kali, lalu terlepas dan terbang ke tangan Chen Qingyuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kok bisa? Melihat ini, Yun Qingmo tertegun. Pedang itu meninggalkan pemiliknya sendirian, tetapi Chen Qingyuan tidak mengambilnya dengan paksa. Pikiranku menjadi kosong dan aku kebingungan. Dengar, aku hanya akan mengajarimu sekali. Sambil berbicara, Chen Qingyuan mengangkat pedangnya dan mengayunkannya. Sekejap cahaya pedang melintasi kehampaan dan terbang menuju gunung di depan. Desir. Pedang itu berkelebat sesaat, lalu kembali tenang. Tidak terjadi gemuruh yang mengguncang bumi, dan gunung itu tampak tetap berdiri utuh di posisi aslinya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yun Qingmo, bagaimanapun juga, adalah seorang kultivator yang tengah mengalami kesengsaraan, dan dia memang bingung pada awalnya, tetapi dia segera menemukan sesuatu yang tidak biasa. Meskipun gunung itu masih berdiri, ia telah terbelah menjadi 2 bagian. Niat pedang yang tersisa telah menyerap sebagian gunung. Selama orang tersebut mengayunkan pedang dan berpikir, niat pedang tersebut akan meledak dan menghancurkan gunung berkeping-keping. Namun kali ini, Chen Qingyuan hanya mengayunkan pedangnya begitu saja tanpa menggunakan energi spiritual apapun. Pedang ini sepertinya, Yun Qingmo tertegun cukup lama, lalu mengeluarkan sepotong giok dari cincin sumi dan menyelidikinya dengan indera spiritualnya. Di dalamnya terukir semua jurus dan metode pencerahan ilmu pedang tingkat tinggi, pedang sempurna dari ilmu pedang Yan-Yan. Situasi gunung tinggi di kejauhan persis seperti yang tercatat dalam teknik pedang Yang-Yan. Kemanapun pedang itu mengarahkan, ia akan ditebas hanya dengan pikiran. Senior, bagaimana kamu tahu teknik pedang ini? Yun Qingmo menatap dan bertanya dengan suara gemetar. Aku baru mempelajarinya saat melihatmu menari dengan pedang. Chen Qingyuan menjawab dengan santai. Tidak mungkin, teriak Yun Qingmo, tidak mempercayainya sama sekali. Kebanyakan kultivator pedang memang memulai dengan teknik pedang, tapi saya tidak pernah mempelajari teknik pedang.
Saya hanya fokus pada niat pedang. Chen Qingyuan berbagi pengalamannya dalam berlatih pedang rantai, jika pikiran jernih, teknik pedang akan hebat. Senior, bukankah kau seorang praktisi fisik? Kau juga bisa ilmu pedang? Yun Qingmo sebenarnya tidak percaya bahwa Chen Qingyuan telah mempelajari ilmu pedang tingkat tinggi hanya dengan melihatnya menari dengan pedang. Namun, ekspresi serius Chen Qingyuan membuatnya percaya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan, dan bibirnya gemetar saat dia berbicara. Siapa bilang kultivator fisik tidak bisa menggunakan ilmu pedang? Chen Qingyuan bertanya balik, nadanya tenang, tetapi bagaikan guntur yang menyambar hati Yun Qingmo. Yun Qingmo terdiam dan tertegun. Ingatlah momen saat aku mengayunkan pedangku, dan pahamilah perlahan-lahan. Beberapa hal hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan jika Chen Qingyuan benar-benar ingin mengajarinya, itu tergantung pada apakah anak ini memiliki kemampuan untuk mengerti. Yun Qingmo tidak menjawab, hanya berdiri terpaku di tempat. Mungkin butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali. Setelah sekian lama, mata Yun Qingmo perlahan menjadi jernih. Meskipun ia tidak mengerti, setidaknya ia telah menemukan arah yang benar. Masih banyak waktu yang akan datang, dan masih banyak kesempatan. Sejak saat ini, mata Yun Qingmo yang menatap Chen Qingyuan menjadi sangat panas, seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang sangat besar dan sulit untuk tenang. Singkirkan matamu yang penuh kerinduan itu. Kau dan aku bukanlah guru dan murid. Mengajarimu sebuah jurus saja sudah merupakan pengecualian. Chen Qingyuan sedang minum dan menoleh untuk menatapnya dengan senyum di wajahnya.